Perihal komedi, ternyata ada filsafatnya, atau ada filosof yang mengkaji tentang komedi dalam pemikiran filsafatnya. Filsafat komedi dirumuskan oleh Henry Bergson dalam karyanya yang monumental Le Rire pada tahun 1900. Bergson menulis esai tersebut di tengah kecemasan terhadap mekanisasi kehidupan manusia di abad ke-19, sebuah era di mana industrialisasi mulai mengubah ritme organik manusia menjadi ritme mesin yang kaku. Tesis sentralnya adalah bahwa tawa muncul ketika kita melihat sesuatu yang mekanis menyelimuti yang hidup. Saluran, dalam konteks Indonesia kontemporer, kekakuan ini tidak hanya ditemukan pada gerakan fisik, tetapi merembes ke dalam struktur birokrasi, perilaku pejabat publik, hingga norma-norma sosial yang tidak lagi fleksibel. Komika Indonesia, seperti Panji Pragiwaksono, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Mamat Al-Katiri, dan lainnya secara efektif memanfaatkan ketidakteraturan mekanis ini sebagai amunisi untuk memberikan koreksi sosial yang tajam namun menghibur. Lebih lanjut mari kita lihat bagaimana filsafat komedi oleh Henry Bergson berikut ini. Memahami filsafat komedi Bergson menuntut pemahaman terhadap metafisika yang ia bangun, khususnya mengenai konsep elan vital atau daya hidup. Bagi Bergson, kehidupan adalah aliran yang terus-menerus, fleksibel, dan selalu berubah, yaitu sesuatu yang hidup dicirikan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan secara organik. Sebaliknya, komedi meletus pada titik di mana fleksibilitas ini gagal ditemui. Saluran, Bergson menegaskan bahwa tawa adalah reaksi terhadap inelastisitas, baik itu fisik, mental, maupun karakter. Ketika seorang manusia, yang seharusnya memiliki kontrol penuh atas tubuh dan pikirannya, justru bertindak karena momentum atau rutinitas yang buta, ia menjadi komik. Seseorang yang tersandung di jalan menjadi lucu bukan karena ia jatuh, melainkan karena ia tidak mampu menyesuaikan gerakannya dengan perubahan lingkungan, tubuhnya terus bergerak maju karena inelastisitas fisik atau ketegaran yang kaku. Dengan itu dapat diketahui bahwa ketidaksadaran adalah komponen kunci dalam tawa. Lantas bagaimana kerangka ini bekerja dalam kehidupan sosial? Tawa, dalam pandangan Bergson, memiliki signifikansi sosial yang mendalam. Ia bukan sekadar pelepasan stres, melainkan sebuah gestur sosial yang bertujuan untuk mengoreksi inelastisitas tersebut. Dengan menertawakan seseorang yang kaku, masyarakat memberikan sanksi moral yang mempermalukan subjek tersebut sehingga ia terdorong untuk kembali elastis dan fleksibel, di mana tawa berfungsi sebagai alarm yang memperingatkan adanya mekanisasi yang menyusup ke dalam ranah kemanusiaan. Saluran, hal ini menjelaskan mengapa tawa seringkali terasa jahat, atau memiliki sentuhan kebencian, itu karena tawa adalah cara masyarakat membalas dendam atas kebebasan yang diambil darinya oleh individu yang kaku tersebut. Namun, tujuan akhirnya adalah kesehatan organik dari tubuh sosial. Tanpa tawa, masyarakat akan membeku dalam rutinitas yang mematikan, di mana tawa melalui optik Bergson adalah untuk memastikan elan vital tetap mengalir dalam interaksi manusia. Kendati demikian, patut dicatat bahwa dalam filsafat komedi Bergson yang menjadi syarat terjadinya tawa adalah anestesi hati sesaat, yaitu terjadi karena intelek bukan emosi, di mana jika kita merasa iba terhadap orang yang jatuh, atau marah terhadap pejabat yang melakukan korupsi, kita tidak akan tertawa. Untuk tertawa, kita harus memisahkan diri secara emosional dan mengamati situasi tersebut secara intelektual murni, sehingga inteleklah yang menyulut tawa, sedangkan emosi justru memadamkannya. Saluran, di balik itu semua, di Indonesia, fenomena stand-up komedi dapat disebut sebagai wadah utama filsafat komedi Bergson, dengan menjadikan komika sebagai pengawas elastisitas yang memantau kekakuan dalam birokrasi, budaya, dan perilaku masyarakat. Salah satu sumber humor paling kaya di Indonesia adalah perilaku pejabat publik dan sistem birokrasi yang seringkali tampak seperti mesin rusak. Mamat Al-Katiri, misalnya, sering menggunakan teknik roasting untuk menyoroti inelastisitas dalam kepemimpinan dan manajemen negara, dan tawa hadir karena terlihat kegagalan adaptasi pejabat yang bertindak seperti robot pencitraan di tengah realitas rakyat yang sedang kesulitan. Misal lainnya, yaitu Abdur Arsyad, yang mengeksplorasikan inelastisitas melalui kritik terhadap kebijakan yang kaku, seperti BPJS dan Tapra.
Abdur menyoroti ketidaklogisan sistem, di mana pemerintah memiliki utang besar ke rumah sakit namun tetap memaksakan narasi keberhasilan program kesehatan, sehingga tawa muncul ketika terlihat kontradiksi antara janji dan kenyataan. Adapun dalam bentuk satire dapat dilihat pada peranan bintang Emon melalui seri videonya yang berjudul DPO, Dewan Perwakilan Omel-Omel. Konten ini secara eksplisit bertujuan untuk mengomel, dengan bentuk tawa yang marah namun tetap intelektual terhadap inelastisitas mental masyarakat dan otoritas. Terlepas dari bagaimana aktualisasi komika Indonesia melalui beberapa kreator tersebut, kan saluran, filsafat komedi Bergson sangat kuat, terlihat beberapa nuansa dalam komedi Indonesia yang melampaui kerangkanya. Namun, Bergson menegaskan bahwa tawa harus bebas dari emosi. Hal ini mungkin yang menjadi catatan kepada para komika Indonesia atas kerangka Bergson, yang juga menjadi sorotan Audin. Misal yang terbaru dari mensreanya Panji, dikritik oleh Dr. Tompi bahwa fisik bukan suatu candaan. Kenyataan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa materi komika Indonesia tidak jarang lahir dari emosi yang mendalam, seperti kemarahan atau rasa frustrasi terhadap keadaan. Contoh lainnya yaitu ketika Abdur Arsyad, dengan materi tentang penderitaan guru honorer dengan penuh emosi. Audiens tertawa, tetapi tawa tersebut disertai dengan rasa pilu dan empati. Dalam hal ini, tawa bukan sekadar anestesi hati, melainkan sebuah bentuk katarsis emosional. Demikian, jika kita lihat dari kacamata Bergson, pada momen tawa itu sendiri meledak, intelek penonton harus tetap mampu mendeteksi kekakuan sistem yang menyebabkan penderitaan tersebut agar komedi berhasil sebagai kritik. Selain itu, Bergson cenderung melihat tawa sebagai alat untuk mempertahankan status quo sosial dengan mengembalikan individu yang menyimpang ke dalam norma. Namun, di Indonesia, sebaliknya, komika seringkali menggunakan tawa untuk menggugat status quo dan norma-norma yang dianggap sudah membatu dan tidak adil. Tawa tidak selalu bertujuan untuk konformitas, tetapi seringkali untuk pembebasan dari struktur yang menindas, dan tentunya sebagai manusia Indonesia yang butuh hiburan kita tetap perlu menjadi kedewasaan dalam tertawa. Kan saluran, akan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tantangan bagi komika Indonesia adalah mempertahankan elastis mereka sendiri agar tidak terjebak dalam pola-pola mekanis atau agenda politik tertentu. Komedi yang paling kuat adalah komedi yang tetap setia pada elan vital, kemampuan untuk melihat kebenaran yang hidup di balik mekanisme yang mati. Selama para komika terus mampu memberikan tawa korektif, masyarakat Indonesia akan memiliki peluang untuk tetap menjadi organisme yang sehat, fleksibel, dan demokratis.